senang sih gue sama yang dibuka-buka. Jadi yang udah gue ganti itu ada ban gue pakai terus dengan konsep yang sekarang aja ya. Yang dibahas itu dengan konsep yang sekarang. Secara look oke, secara nilai gitu kan. Tapi untuk secara was-was itu ekstra. Kunci kontak? Yap, karena saya ngambil motor ini. Motor ini, NMAX ini di tahun 2020 dan 2020 itu NMAX baru udah keluar. Iya, salah satunya yang dipakai AA. Betul. Ya kan? Di situ saya membandingkan mendingan new NMAX karena udah ada keyless. Iya, betul. Karena penyakitnya NMAX lama tuh gampang dicuri. Ah iya benar, gampang dibobol pakai kunci T. Betul, gitu. Makanya modif pertama kali motor pada saat memang ini udah keluar langsung dari dealer, modif pertama kali yang saya lakukan adalah ganti kunci pakai keyless. Lebih safety juga. Lebih safety juga, gitu. Karena teknologi di Indonesia belum ada yang bisa copy keyless secara instan kayak di negara lain. Next dari situ, karena memang kuncinya udah keyless, nggak mungkin dong buka bensin masih pakai kunci juga. Kan NMAX itu masih sama kayak motor sport zaman dulu ya. Betul. Kalau kunci mau ngisi bensin tuh lepas dulu kunci kontak, baru colok ke kunci tangki, baru dilepas ya kan. Betul. Otomatis diganti pakai yang keyless juga, model Ninja kekinian. Dan ini beruntung karena nggak banyak yang pakai NMAX yang pakai. Gitu. Jadi cuma tinggal diputar, cabut. Oh iya benar. Gitu. Rawan, iya. Iya, rawan ya. Rawan dijailin, iya. Iya. Ya bismillah aja. Lah Allah minta tolong sama Allah gitu kan, dilindungin. Gitu. Terus untuk bagian tengah yang udah diganti, bagian tengah yang udah diganti ada di yang kelihatan aja ya, yang kelihatan dulu ada di bagian radiator. Radiator ini udah pakai yang big volume, pakai merek dari AAI. Jadi udah sempat konsultasi juga ke beberapa orang yang pakai radiator gede dan lain-lain, udah menyarankan juga beberapa brand, tapi yang paling paling well dan paling susah dicari AAI. Gitu. Untuk dari segi kualitas kuat dan oke. Kuat dan oke banget. Oke, rekomend tuh buat kita ganti. Gitu. Terus untuk yang masih di bagian kanan belakang ya kan, ini yang udah diganti ada bagian knalpot pakai Shijiro OP itu singkatannya ogah pelan. Serius, tapi serius. Anjir, istilah baru guys. Gue baru dengar OP ogah pelan. Gitu. Cakep. Jadi bentukannya masih standar racing ya kan, dengan diameter gua nggak tahu karena menyesuaikan dengan spek mesin. Nanti kita spill juga spek mesinnya. Dengan udah berarti sama headernya udah titanium. Header udah titanium. Ya, bagian headernya ini udah titanium. Terus bagian belakang untuk yang keempukan dan kenyamanan itu udah pakai Solihin. Mamang Solihin. Itu udah pakai Solihin ya kan. Terus bagian belakang lagi masih tetap mempertahankan dengan lampu orinya itu ya kan. Jadi kadang ada beberapa orang yang memang lebih enak buat dilihat, tapi ya mungkin itu persepsi mereka. Tapi kalau gua jujur gua nggak seneng untuk penggantian lampu, itu udah ori aja. Enaknya kayak gitu. Betul, gitu. Nah sama gua mempertahankan NMAX bapak-bapak ini ya kan dengan spakbor yang tetap ori. Banyak loh yang ini gua mau membandingkan aja ya, yang seumuran gua dan pakai NMAX itu cuma dikit yang spakbor masih tetap panjang. Iya, lurus. Gitu. Kadang kan dicoak segala macam. Dan itu nyiprat goblok. Iya, anjir emang. Hujan, Untuk pakai kacamata masih agak ketolong gitu kan, kalau enggak. Itu nyiprat gitu. Terus untuk bagian belakangnya lagi ya bannya udah diganti, terus kaliper belakang juga udah diganti, masih satu brand juga, masih pakai Nissin Samurai ya kan. Terus selang remnya masih pakai sama yang satu brand juga, TDR dan udah sih. Udah kalau bagian belakang udah. Nah, kan kita udah tahu nih bentuk juri-jurinya nih apa nih. Nah, karena tadi si Jiro OP ogah pelan mesinnya. Anjir kata gue. Tapi serius, OP itu emang ogah pelan dari si Jironya sendiri. Oke. Bukan gue yang ngadain, bukan. Kirain anjir, gue baru denger. OP itu emang dari si Jiro. Gue ketinggalan zaman anjir. Oke, kan mesinnya knalpotnya udah ketahuan nih ogah pelan, pasti ke mesinnya nih aneh apa. Oke, untuk yang dari bagian mesin karena memang masih membahas dari OP itu ya kan, dan gua custom headernya karena memang gua nggak bisa plug and play pakai yang bawaan NMAX dan gua nggak bisa plug and play juga pakai yang Aerox. Jadi headnya itu udah diganti pakai yang Aerox. Jadi ada
ada mekanisme yang berbeda antara NMAX dan Aerox, ya kan secara cc sama tapi secara mekanisme beda. Betul. Jadi kalau Aerox itu lebih lurus X-nya. X untuk bagian yang keluarnya itu lebih lurus. Jadi ini udah diganti dan itu custom header. Jadi headnya udah pakai Aerox, ukuran klep ya begitulah ya, pokoknya. Begitulah, ya pokoknya bisa lah nyalip-nyalip angkot mah gitu. Ya. Gak apa-apa lah, gue sebutin aja. Gue sebutin aja. Ukuran klep gue udah pakai 2320. Wow. Gitu. Noken asnya ya gue nggak tahu karena memang yang bikinnya bengkel ya kan, yang pasti custom ya kan. Ukuran piston gue pakai 63. Oh, yang 63. Ya, gue pakai 63. Terus stroke up juga pakai brand dari bloknya juga gue pakai KTC. Stroke KTC, blok KTC juga. Ukuran TB gue pakai 34, pakai M-Making. Oh, M-Making ya. Jadi kemarin tuh gue udah coba beberapa kali survei juga ke beberapa orang ya kan, kalau TB pakai apa sih enaknya ya kan, otomatis kan gue nanya-nanya juga ke yang udah main mesin ya kan. Untuk ngejar downdraft, oh ya sama satu lagi ini udah downdraft. Gitu. Jadi kalau di spill nanti dilihat di bagian sebelah kiri filternya masih ada tapi nggak guna. Buat apa jangan. Iya, buat biar masih oli ya kan. Gue coba susul ya udah coba aja. Ngomong ngetes lampu merah gitu kan, startnya gitu. Jadi filternya udah nggak guna karena memang TB-nya udah downdraft. Nah, pada saat memang gue memutuskan untuk downdraft, itu ada dua keputusan yang paling berat. What? Yang pertama, engine mounting. Karena engine mountingnya NMAX Old itu bener-bener di tengah dan itu ngehalangin untuk TB nggak bisa ngaceng ke atas. Gitu. Jadi harus diputuskan untuk dipotong itu engine mounting loh. Bagian dari rangka ke mesin dan itu beban main segala rupa kan di situ kunciannya. Tumpuannya di situ. Tumpuannya di situ ya kan, dan gua berat untuk memutuskan tapi gua udah nanya juga ke beberapa. Aman kok Bigo udah pakai touring ke A, B, C segala rupa. Oke. Yang penting kunciannya bautnya harus baja kata dia ya kan. Oh, dia nggak kenal Om Kamil. Kenapa nggak Titan gitu kan? Nah akhirnya kemarin gue coba request ke Om Kamil juga dengan ukuran panjang dan memang sesuai speknya. Gue ganti bautnya pakai titanium. Jadi gue lebih tenang aja gitu. Karena titanium tuh jauh lebih kuat daripada baja. Betul gitu. Nah jadi ini gue udah downdraft. Yang paling worry-nya dari situ. Yang kedua bagasi. Yap, bagasi. Karena bagasinya udah pasti dicoak karena ada TB yang agak naik ke atas muncul gitu. Nah, TB-nya kenapa gua pakai M-Making karena memang TB yang paling pendek ukurannya. Untuk volumenya lebih pendek. Gitu. Dibanding TB-TB yang lain ada yang lebih panjang. Mungkin ya kalau lebih besar itu sesuaikan dengan spek ya. Tapi kalau lebih panjang dan pendeknya itu paling pendek untuk di bagian Yamaha M-Making. Gitu. Terus rasio gua pakai 10-25. Wow. Pakai yang berat ya kan. Tapi gua udah coba menanyakan juga ke orang dyno dan ke orang yang memang lebih senang untuk jarak jauh. 10-25 ini untuk spek mesin yang memang udah nggak standar direkomendasikan dengan sangat harus wajib. Yap, gitu. Karena memang untuk di perjalanan jauh yang memang di motornya itu standby gitu 2 jam, 3 jam gitu kan di motor. RPM-nya nggak tinggi, karena kan berat, gitu disesuaikan dengan ukuran puli dan lain-lain ya kan. Ya udah RPM-nya rendah, tapi ya kita buka konser misalkan di 60 atau 80 km, RPM-nya lebih rendah dibanding yang pakai rasio standar. Gitu guys, tuh ini ilmu buat kita semua ya kan. Gitu, itu masukan juga dari orang dyno. Gitu. Ini mantap lah Abi ini, pokoknya kita Lifestyle Otomotif mendatangin Abi ini, wah suatu keberkahan yang luar biasa ini. Mantap. Apalagi nih yang mau di-spill apalagi nih? Udah tahu nih dari luarnya, dalemannya. Wah kayaknya kita kurang lengkap tanpa tahu harganya nih. Harga itu yang kayak lah, kayak pasti abisnya nggak main-main, bukan kaleng-kaleng nih. Gua rekap dulu aja ya, bagian rekap dari konsep yang pertama itu. Konsep pertama kurang lebih ini udah makan sekitar sekitar 70 jutaan. Wow, 70. Itu rekap yang pertama. Konsep yang pertama. Rekap yang kedua berarti ada di bagian mesin. Jadi masih tetap dengan konsep yang pertama, ada tambahan mesin itu kurang lebih untuk di bagian mesin kurang lebih habis di 25 jutaan. 25, 70, 25, 49. Mudah-mudahan istri gua gak nonton, bos.
teteh hampuranya si Ahilap. Si Ahilap ini mah beneran namanya ge hobi dah atau laki-laki kumaha tuh gitu. Ini kan main motor bukan main cewek. Oke. Itu yang harus slogan kita. Iya. Yang penting mah kita hobi kita dijalanin. Iya. Buat istri saya juga sih pengen. Untuk bagian mesin kurang lebih udah habis di 25 jutaan ya kan. Dan itu 25 juta itu ada di beberapa part yang memang sebelumnya udah masang. Oh gitu. Jadi gue itu mempertahankan dengan konsep gue, yang penting look. Ya kan, mesin standar. Ya kan. Tapi kan look itu ngaruh ke bagian mesin juga ya. Salah satunya radiator. Betul. Ya kan. Terus dari kemarin tuh gue pengen coba sih seberapa maksimal sih potensi yang memang dipunya sama NMAX dengan CC yang standar. Berapa sih? Ya udah gue ganti ECU. Sama ECU. ECU belum gue sebutin ya, masih di bagian mesin. Itu gue udah pakai Araser RC Mini. Araser RC Mini. Araser RC Mini. Nah, tapi itu dalam keadaan mesin masih standar dulu banget pokoknya. Jadi mesin standar, udah ganti ECU, udah ganti radiator, sama perintilan pengapian dan lain-lain itu udah diganti. Tapi udah dapat hasil maksimalnya. Segini ya kan. Akhirnya coba folding polish, terus beban kompresi coba dinaikin. Akhirnya udah ketemu dan final udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, finalnya ada di segitu. Ya, akhirnya coba naik di bore up gitu. Solusi terakhir. Solusi terakhir. Bore up sekalian lagi sama stroke up. Nah, buat ngebahas stroke up gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu ilmu buat kita nih. Gitu. Stroke up itu kalau bisa diputuskan pada saat memang dari awal. Gitu. Yap. Jadi jangan berpikiran bahwa ya udahlah bore up aja dulu, ntar kalau misalkan mau stroke ya udah tinggal stroke. Nggak kayak gitu, Bos, konsepnya. Gitu. Karena stroke itu belah mesin. Ya, betul. Belah mesin. Secara waktu pengerjaan lebih lama. Betul. Secara riset harus lebih matang. Ya. Dari mulai piston jangan pakai yang tinggi, harus pakai yang cebol biar nggak tabrakan sama stang piston. Stang seher dan lain-lain. Nah, jadi kalau bisa stroke up itu langsung diputuskan aja dari awal. Nggak mau stroke up ya udah enggak berarti. Gitu pada saat emang udah enggak ya udah berarti mainin piston aja. Piston aja, udah cukup sih itu segitu. Ya, karena memang ini konsep di awalnya udah kepikiran bahwa pengen bakalan stroke up. Terus kan nggak mungkin ya kalau ya udahlah buat apa aja dulu, tapi kan harus dibongkar. Iya, sama aja jadi 2 kali kerja jatuhnya. Gitu. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk stroke up. Jadi masukkan aja buat kalian kalau yang mau memang mau main mesin, pilihlah dulu dari awal konsepnya. Kalau emang mau stroke up dulu ya udah lebih bagus gitu. Tujuannya dulu, stepnya nih dirapihin dulu, jangan salah kaprah ya. Betul. Gitu. Jadi untuk konsep yang dari awal itu udah ngabisin 70 juta, mesin 20 juta. Dan ada dari Om Kamil tuh kemarin baut Titan kurang lebih ya ini. Kurang lebih lah gua lupa soalnya. Kurang lebih ada di 13 jutaan. Oh, kira 13.000 rupiah gitu. Kan kita mah usah ada jualannya kayak apa tuh gitu kan. 13 jutaan sama terima kasih banget buat Om Kamil karena kemarin udah bantu restorasi, bantu ganti bodi jadi ori semua gitu. Karena memang kemarin sempat kecelakaan. Gitu. Insiden. Iya, apalagi nih? Nah, kan kita lihat udah semewah inilah penampilannya gitu kan. Pasti AA tersirat pengen ikut kontes kan pastinya gitu. Nah, udah kontes apa aja nih ya yang udah terlaksana sama si Hedon Max ini nih? Oke. Perkenalkan dulu nama motor gue sebenarnya namanya Meti. Oh, Meti, bukan Hedon Max itu akun gue, akun Cipos gue. Nama motornya sebenarnya Meti. Meti, aduh AWW ini. AWW meret? Bukan. Meti apa? Coba dibalikin. Hitam. Oh, hitam anjir. Anjir. Oh, hitam. Gitu. Ya. Nama motor gue itu keluarlah nama itu karena memang ya warnanya hitam ya, Meti itu. Nah, sama ya ini buat kalian yang emang mau modif motor segala rupa, coba pikirkan yang memang untuk jangka panjang. Mungkin ada beberapa orang yang ya udahlah ganti warna aja gitu, tapi di STNK masih tetap warna yang lain gitu. Nah, itu kalau gua enggak. Karena gua mengacunya ke perjalanan jauh dan kalau di kota orang ditilang, waduh, repot ngurusinnya balik lagi ke sana ke kota orang lagi anjir kan ya nggak instan gitu ya gitu. Betul, jadi ya gue memutuskan kemarin dengan konsep full carbon itu nanti gue spill juga di akun gue ya kan, itu yang paling atas ada. Gue sebelumnya udah pernah full carbon karena memang gue bingung hitam itu nggak bisa diapa-apain lagi. Iya sih, warna mati lah ibaratnya. Kecuali gitu. Putih banyak pilihannya, biru banyak banget, merah juga banyak banget gitu. Tapi kalau hitam tuh mentok, bingung mau diabuin ya dibilang abu gitu. Iya sih. Gitu, jadi hitam itu mentok, ya udah gitu keluarlah namanya Meti. Dan gua udah pernah ikut acara kontes itu pertama kali di
Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung, karena gue sebelumnya tinggal di Bandung ya kan. Gue di Bandung itu pernah ikut acara kontesnya yang Chef Pure Motai juga. Chef Pure Motai. Ya. Tapi alhamdulillahnya di situ gue dapet 2 penghargaan. 2 penghargaan? Ya, ada The Best NMAX sama The Best Carbon. Wah. Gitu, karena masih full karbon. Sebelumnya karbon juga ya, kan? Sebelumnya full karbon gitu semuanya. Terus kontes kedua itu gue di Bogor. Yang di Pangrango. Oh, di Pakansari Motai? Bukan, yang di Pangrango. Oh, di Pangrango. Tahun kemarin bulan puasa pokoknya. Oh, gitu. Ya, itu gua beruntung juga karena memang NMAX-nya dikit yang ikutan gua dapat The Best NMAX. Oh. Pas gua ngelihat kompetitor yang The Best Carbon, gua langsung tutup mata karena memang dia ngerjainnya sendiri. Itu sampai benar-benar bisa serapi itu ya mungkin ada beberapa produsen karbon yang memang bisa lebih rapih karena memang secara harga dan lain-lain ya dijaga gitu. Tapi ya kalau udah bener-bener ngerjain sendiri kan udah beda lagi gitu. Udah pasti perfectnya itu dijaga. Detailing banget anjir, pengen kayak gini-gini. Betul gitu. Terus kontes ketiga kemarin di Sukabumi. Itu juga ya udah, ini sambil di-spill aja pertanyaan selanjutnya. Cerita apa yang menarik? Nah, cerita nih yang menarik nih. Kan kata kemarin di Sukabumi nih kan pasti wah, ini sih lucu ceritanya. Tadi dengar sebelum syuting ini nih, anjir ngakak anjir. Nah, ceritanya nih aneh. Gimana nih pas kemarin di Sukabumi nih? Yap. Oke. Biasanya kan kalau motor kontes itu di towing. Ah. Kan? Di clean wrap lah biar nggak debu apa segala rupa. Betul. Ini motornya kemarin dengan konsep ngetes mesin. Karena mesinnya baru beres revisi dan lain-lain ya kan. Akhirnya dipakai lah perjalanan dari Bogor ke Sukabumi ya kan, dengan perjalanan yang aman. Segala rupa udah tidur di hotel dan lain-lain, besoknya berangkat ke venue. Ya kan, berangkat ke venue, nyampe ke venue tuh nanyalah ke panitia. Nah, pas ditanyakan itu tuh. Iya. Kalau mau peserta kalau mau pengunjung dulu. Kalau mau pengunjung bayar berapa? Ini bayar gelang ya kan, nanti bisa dapat door prize dan lain. Bayarnya berapa? 30.000. Parkirnya di mana? Di bawah. Di basement. Ditoong lah, pas dilihat di bawah, wah anjing, barbar banget parkirnya. Barbar banget, udah mangga rapi, apa segala rupa, debuan dan lain-lain. Akhirnya nanya lah, kalau yang parkir di atas itu siapa? Peserta yang ikut kontes, yang sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Betul, memang lihat. Akhirnya nanya, daftar berapa? Sekian, ya kan? Di atas aja, ya kan? Beneran dianya pun nggak yakin karena motornya dipakai. Kan biasa kan ditowing segala macam, masukin mobil lah seenggaknya ya, gitu kan. Ini motor dalam keadaan dipakai, nggak pakai jaket, tatoan segala rupa, disangka mungkin preman setempat. Akam sih ini anak kampung setempat aja. Akhirnya diantar ke meja pendaftaran dan lain-lain, ditanya lah mau kelas apa. Bingung. Terserah. Pokoknya mah di sini judulnya terserah. Abi pokoknya terserah, dan konsepnya memang numpang parkir biar nggak kena debu. Nggak lecet ya kan, bersenggolan dengan motor yang lain. Jadi konsepnya itu numpang parkir tapi di atas. Bareng sama peserta. Thank you. Kemarin itu udah ngobrol juga sama beberapa juri, kenapa lu nggak kelas ini aja? Nggak tahu. Bingung. Pokoknya asal masuk. Iya gitu. Tapi akhirnya kemarin dapat penghargaan The Best NMAX karena memang nggak ada kompetitor lain. Kemarin cuma satu sih benar. Gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa yang emang pecinta NMAX itu nggak ikut untuk berkontribusi di bidang kontes. Mungkin ada lah ya di kota-kota besar lainnya. Gitu. Nah, cuman untuk di beberapa momen itu kurang. Iya benar. Gitu. Saya rasa seperti itu sih dilihat dari kontes-kontes ya, gitu. Karena dari yang kedua aja yang di Pangrango itu gue dapat The Best NMAX karena memang yang bentukannya NMAX masih bener-bener kayak gini itu baru satu. Ada 2 NMAX lagi yang bentukannya udah street race. Wah, street racing udah segala macam. Udah pelek 17, udah duduk mounting mundur, body udah coakan segala rupa, jadi gak masuk ke kategori NMAX ya kan, masuknya ke kategori kelas street racing gitu. Dan gua nggak tahu kenapa, karena menurut gua sih wajib dicoba ya harusnya gitu. Untuk kalian yang emang senang modifikasi ya cobalah ikut sertakan motor kalian. Seenggaknya kan ada penghargaan diri deh gitu. Ikut sama yang paling penting sih cuma satu. Apa tuh? Revisi. Nah, revisi sama evaluasi. Betul.
gitu. Karena banyak contoh. Itu ya contoh kayak kemarin. Gue itu nggak berkaca di motor gue karena cuma satu. Enaknya, bener nggak? Iya bener, cuma satu. Berkaca di motor lain. Gitu ada Aerox lah, ada Mio lagi rame sih. Parah Mio sih. lagi rame. Nah cuman gue berkaca ke beberapa motor lain juga. Oh ternyata konsepnya kayak gini juga oke. Gitu ada Vario juga. Ternyata di beberapa konsep ya barang branded itu nggak penting. Betul. Yang penting itu mix and match-nya dan konsepnya. Gitu. Jadi kiblatnya. Iya, gitu. Jadi ya kalau misalkan lu mau ikut kontes the best branded ya boleh. Masuk ke kelas pro mungkin. Iya, gitu. Enggak, lebih beda lagi sih. Ada Oh ya yang, pro beda. Ya, pokoknya ada yang the best branded gitu. Gitu. Karena memang ya itu mengacunya ke duit yang lu keluarin. Tapi dengan konsep atau enggak memang secara fungsional itu enggak terlalu berlaku gitu untuk konsep tersebut gitu. Jadi gue juga berkaca ada juga yang emang pakai partnya yang emang ya menengah ke bawah lah gitu, tapi mix and match-nya tuh pas cocok gitu. Malah ada yang pakai OEM motor apa gitu. Contoh kayak misalkan gue lah, gue pakai starter yang pakai Sabre gitu. Sabre. Ya untuk beberapa orang ya ini udah pas gitu ya. Cuman tinggal di evaluasi lagi lah beberapa bagian yang untuk ikutan kontes itu. Itu apalagi nih. Nah, kan udah nih kita udah ngebahas tentang motor segala macam aneh dari detailing mesin segala macam spill harga terus cerita hidup nih kemarin di Sukabumi. Nah next project mau ke depannya kayak gimana nih? Next project karena untuk di bagian mesin sih udah final. Ya kan gue udah nemu kandang untuk main mesin juga, udah nemu guru juga dan lain-lain. Jadi untuk di bagian mesin gua udah final dengan spek segini karena gua agak ngejar kenceng. Ya, nggak ngejar gitu. Dan ini balapan. ya, dan gua punya prinsip motor makin kenceng, bawahnya makin pelan. Iya, benar. Setuju itu. Pokoknya motor lu makin kenceng nih, cc-nya berapa atau enggak berapa HP lah gitu. Kalau yang sekarang mesin dyno ya kan. Pokoknya kalau gua motor makin kenceng, bawahnya makin pelan. Jadi kayak kemarin gua ke Sukabumi banyak orang yang ngira tuh bakalan cepet apa segala rupa. Gua di jalan nyantai banget. Iya. Berapa kilometer? 60. Mantep. Tapi kalau di sisi lain pas ada tronton digas juga ya, digas. Jadi pada saat memang gua ada kebutuhan yang untuk mendesak di mana gua mau nyalip 2 tronton atau segala rupa, motor ini udah siap. Udah siap, pokoknya 2 tronton kan Sukabumi gila trontonnya mantep banget. Jadi untuk next project gua untuk di motor gua yang pasti ada di bagian pengereman. Ya kan, terus ada di bagian pewarnaan ulang untuk baut titaniumnya karena kemarin gua di roasting. Lebih tepatnya bukan direvisi. Kalau revisi itu masih baik. Iya, ini di roasting. Jadi anjing banget sih yang ngomong, ya kan. Dengan budget yang tadi gua udah sebutkan untuk baut titanium gua, ya kan udah habis sekian juta. Iya, betul. Di roasting. Apa tuh? Banyak di Shopee, Bos. Wah, gila Shopee, Ben. Gila, semua orang tinggal klik beli. Anjing. Jadi untuk direkomendasikan untuk ganti warna untuk baut titanium dan sama pengereman. Sisanya paling ada beberapa konsep juga yang pengen gua tuh tadi kan udah diliatin juga ya kan. Gua tuh pengen konsep kartun untuk di bagian cat. Nah, cuman itu kayaknya untuk for contest only. Kalau untuk for daily use gua tetap mempertahankan warna hitam ini karena STNK gua warnanya hitam. Betul. Itu biar lebih aman aja gitu. Kayak misalkan spion gua masih masang segala rupa ya karena memang ya peruntukan motor ini untuk daily. Betul, buat dipakai lah gitu. Iya, betul gitu. Jadi untuk next project gua ada bagian pengereman, terus cat. Kalau mesin gua lebih ke enough, lebih daripada cukup, ya kan. Sisanya udah itu aja. Oke. Nah, udah tahu sejarahnya si A nih segala macam nih. Mungkin harapan A nih. A berharap seperti apa untuk hidup ini? Sepertinya di dunia otomotif. Harapan A. Kalau harapan yang terbesar gua, karena gua menciptakan akun Hedon Max itu dari nol banget, ya kan. Gua berharap akun Hedon Max di tahun ini bisa mencapai titik dari kata-katanya bukan mencapai, move on dari titik yang sebelumnya ke titik selanjutnya. Selanjutnya itu di mana gua nggak tahu, tapi minimal ada pencapaian, ya ada bergerak gitu. Itu aja sih harapan gua. Karena ya Hedon Max ini bener-bener gua bikin karena memang dari nol banget gitu. Karena gua tuh gini, kalau untuk masalah konsep dan lain-lain ya mungkin itu lebih ke prinsip dan apa ya namanya, bukan prinsip sih, lebih ke selera ya, lebih ke selera dong ya kan. Ada yang memang modifnya senangnya kayak gini segala rupa. Gue itu
untuk yang di Hedon Max ini gue bukan karena memang harus hedon baru di repost segala rupa, enggak. Gue tuh lebih ke nyiptain orang tuh modifnya kayak gimana sih. Jadi gitu. inspiratif. Ya buat memberikan inspirasi lah. Itu yang di repost sama Hedon tuh Hedon Max tuh udah difilter gitu. Ya bukan karena memang harus ganti kaliper dan mastering tadi ya, bukan. Tapi lebih ke konsepnya juga yang gue repost tuh yang enak nih kalau dilihat kayak gini. Gitu. Harapan gue sih lebih ke itu. Oke, teman-teman lifestyle otomotif di mana kalian berada. Ini Abi salah satu guest star kita yang mantep nih. Banyak ilmu yang kita ambil. Ya kan dari berkah banget pokoknya dari segala macam tentang otomotif. Kita dapat ilmu di sini di episode ini, dibuka-bukaan bersama lifestyle otomotif bersama Abi. Terus banyak banget deh, pokoknya daging banget ini video. Daging. Oke, untuk teman-teman lifestyle otomotif yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya Abi Hedon Max dan Instagram pribadi apa? Ada Abigail Firdaus. Oke, nanti kita spill di sini. Nggak penting lah sebenarnya akun pribadi. Gue jarang standby banget gitu. Tapi mendingan kalian kepoin akun Hedon Max saja. Karena gue lebih sering megang akun itu. Gitu. Dan insya Allah tahun ini gue bakalan rilis merchandise. Doain. Mantep. Bisa lah kita nanti. Aman. Siap. Oke, buat teman-teman lifestyle otomotif dimanapun kalian berada, cukup sekian kayaknya di video kali ini. Dan nanti di video buka-bukaan bersama lifestyle otomotif bakal ada lagi gestar yang mantep lagi, yang inspiratif lagi pastinya. Dan mungkin terbuka juga. Terbuka. Gue spill aja kan. Terbuka aja. Kalau gue yang terbuka nggak nafsu. Nanti ditutup nanti videonya. Siapa lu buka-bukaan ya kan. Jadi nextnya bakalan gue spill ya kan. Nextnya bakalan ada yang lebih terbuka lah. Siap pokoknya, mantap. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam lifestyle otomotif. Thank you.